lupa bunyikan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Iman Hilmansyah di Informasi Kesehatan di Klinik Sunat 123. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tips ya, motivasi buat anak agar mau disunat. Sunat ini pada sebagian orang, terutama anak-anak, ada suatu tindakan yang mengerikan mungkin ya, menakutkan. Apalagi anak-anak itu mungkin pernah ngobrol sama temannya atau pernah melihat orang disunat gitu ya. Kadang-kadang pengalaman itu memberikan anak-anak ada sedikit trauma gitu ya. Jadi takut, oh enggak ya dek, kamu udah besar nih, udah kelas 1 atau kelas 2, sunat yuk. Enggak mah, si aja tadi sunat nangis. Nah itu kadang-kadang memberikan anak itu menjadi ada apa ya, ogah ya, atau menolak untuk disunat. Nah kali ini saya akan berikan beberapa tips ya buat ayah bunda agar anak ini timbullah motivasi, mungkin minta sendiri untuk disunat. Nah beberapa hal tersebut adalah pertama, memberikan perkataan patah ya, hal atau hal positif lah pada anak. Mungkin gini, kalau tetangga kita ada yang disunat gitu kan, apalagi kalau umurnya mungkin lebih ini ya, lebih muda dibanding anak kita. Nah mungkin bisa kasih motivasi anak, dek lihat tuh, ini si A udah disunat tuh, padahal kan umurnya di bawah ade loh gitu. Ade kan umur berapa? 8 tahun. Itu tuh si A berapa? 6 tahun. Disunat loh, berani. Ade pasti udah besar, pasti lebih berani banding si A itu. Nah itu bisa itu anak tuh, oh iya dia yang lebih kecil berani, masa saya enggak ya. Itu tip pertama. Yang kedua, hadiah ya, itu ya reward ya, memberikan reward pada anak yang agar mau disunat. Ya, rewardnya bisa macam-macam lah bunda ya. Mungkin kalau anak misalnya sekarang ada musim permainan apa, mungkin anak senang mobil-mobilan, kasih mobil-mobil boleh, ataupun bentuk uang pun boleh. Dedek, kalau ada sunat nanti ayah kasih ini ya, kasih uang, tabungin tapi ya gitu, mungkin kayak gitu. Itu bisa anak-anak bisa ini timbul keberaniannya, wah nanti kalau saya sunat aku dapat uang loh, aku bisa tabung, aku bisa ingin beli sesuatu yang dia inginkan gitu. Itu bisa bagus tuh sebenarnya diberikan. Jadi jauh hari udah diberikan motivasi nih, kalau anak kita mau disunat akan dapat sesuatu, boleh mainan, boleh bentuk uang, mungkin sekarang ada gadget ya, ya boleh juga dikasih ya. Itu motivasi juga. Selanjutnya jangan sunat itu dijadikan ancaman gitu ya. Kadang-kadang ini ya, kadang-kadang kita punya anak kita agak bandel-bandel gitu kan, dek kamu nakal ya, awas ya kalau nakal lagi gini lagi, nanti ayah sunatin gitu. Nah itu jangan tuh, karena di pikiran anak akan terpola, waduh kalau saya nakal disunat berarti sunat itu menyakitkan gitu. Jadi anak kalau saat dia umurnya udah cukup untuk dihitan, misalnya anak usia sekolah, ketika kita justru mau menyunatkan anak kita, anak itu udah langsung nolak, enggak dulu kan ini sunat itu jadi ancaman dari ayah kita gitu, biar anak itu bisa berpikiran seperti itu, jadi malah ogah itu, enggak aku takut disunat, kalau disunat nanti bakal menyakitkan seperti itu. Nah, itu jangan, jadi buat ayah bunda jangan sekali-kali ya sunat itu jadi apa ya, mungkin kita awalnya bercanda aja buat anak itu lebih tenang, lebih nurut, tapi kadang-kadang ya pola-pola seperti ini ya jadi kata-kata sunat atau sirkumsisi atau hitan jadi ancaman buat anak, agar anak itu jadi pendiam ya, bukan yang jadi nurut, bukan pendiam, jadi nurut ke kita, malah bisa jadi bumerang buat ayah bunda pada suatu saat anak itu usianya udah untuk pas untuk dihitan. Nah selanjutnya memberikan ini ya motivasi dari sekarang gitu. Nah dek, hal positif juga sebenarnya ini. Dek, tahu nggak? Kalau orang muslim ya, tahu nggak dek? Orang muslim itu ada hadis loh, misalnya salah satu fitrah manusia itu apa tuh? Fitrah manusia itu adalah pertama, salah satunya adalah hitan, nyukur kumis gitu kalau bahkan dewasa. Nah hitan tuh itu loh salah satu kewajiban buat kita, karena kita fitrah manusia disunat loh. Nah nanti adik kalau disunat apa kok? Pertama, misalnya adik kalau disunat menjalankan perintah Allah, adik dapat pahala loh. Kan? Kalau dapat Allah dapat surga nanti kalau suatu di akhirat kelak. Yang kedua, kalau dihitan jadi apa dek? Bersih ya. Kalau nggak dihitan, misalnya kulup itunya, titiknya kan tertutup kulup. Kalau titiknya tertutup kulup, kalau ada pipis nanti sisa pipisnya masih tersisa. Nah kalau sisa pipisnya makin lama makin banyak, bisa jadi kotor, ada bisa diinfeksi. Nah kalau jadi infeksi apa? Sakit, ada harus dirawat di rumah sakit. Nah ya makanya nih kita nih adik-adik suatu saat nanti kalau udah besar sunat ya,
Ya, biasanya itu bikin motivasi juga tuh buat anak agar suatu saat, wah iya nih, aku udah besar, kayaknya sih emang harus udah harus disunat gitu. Bisa mereka udah minta sendiri gitu, gak usah disuruh pun bisa minta sendiri. Nah selanjutnya mungkin di terakhir nih ya buat ayah bunda, jangan memaksakan anak untuk dihitan kalau anak itu memang belum siap gitu ya. Karena akan berbeda nih bu, ayah bunda akan berbeda sekali. Biasanya kalau anak sudah motivasinya sudah tinggi, mungkin dia pernah lihat anak tetangganya atau temannya dihitan, teman sekolahnya dihitan, atau dia pernah suatu saat diajak ke tempat hitan, terus dia udah timbul sadarnya, ya aku udah besar, temanku udah sunatin. Ada apa kan misalnya ada kelasku udah disunat, masa aku nggak disunat? Bukannya, mah pak aku udah gede sunat yuk gitu. Nah itu biasanya lebih enak tuh bu. Kalau anak itu sudah minta sendiri, biasanya ketika saat kita ajak hitan, misalnya, dek ada udah besar sunat, oh iya mah kapan nih? Minta sendiri tuh, nantangin biasa malah, nantangin, oh iya mah sunat yuk gitu. Bahkan saya sempat tuh ada anak TK umurnya 4 tahun, sekolah 4 tahun, lihat tetangganya sunat, terus dia langsung, wih tetangga sunat dapat hadiah lagi. Itu pulang-pulang ke rumah minta sama orang tuanya, Pak, aku sunat ya hari ini. Enggak, Dede bisa kita udah sekolah aja ya, udah SD kelas 1 ya. Enggak, aku mau sunat sekarang juga gitu. Itu karena motif sudah besar tuh, Bu. Ketika datang ke klinik kita, saya tanya, ibunya awalnya gini nih, Dok, takut-takutnya ya anak saya biar gak jadi hitan. Masih kecil kan udah gede aja gitu. Tapi anaknya, Bu, Adek ngapain? Om, aku mau sunat ya. Tahu nggak disunat apain? Tahu apa aja? Titiknya dipotong. Sakit nggak apa-apa gitu. Itu karena motivasi udah tinggi, udah kuat banget gitu. Jadi dek nanti sebelum sunat dikasih obat bius loh, disuntik dulu nggak apa-apa, nangis gak jadi nggak apa-apa gitu. Aku gak bakal nangis om gitu. Itu betul bu. Jadi ketika anak sudah minta sendiri dan pada pelaksanaan hitan pun karena motivasi sudah kuat banget, dia bisa menahan rasa sakit itu dia udah diabaikan. Dia kita suntik dulu ya, ada tarik nafas, dia betul-betul diem. Dari mulai dari awal tindakan gitu sampai selesai nggak ada teriak sama sekali karena dia motivasi sudah tinggi. Berbeda dengan kalau misalnya motivasi karena orang tua yang punya mau gitu ya, anaknya belum siap. Dek kamu udah kelas 6 nih, sunat ya gitu. Nggak bu, takut. Udah gede kamu udah mau balik, sunat ya gitu. Nah itu biasanya berbeda tuh bu, walaupun umurnya sudah besar mungkin udah 12 tahun, tapi karena motivasinya rasa takutnya lebih kuat dibandingkan mungkin manfaatnya menurut dia tuh lebih ntar aja menurut dia belum terlalu berpenting gitu. Itu berbeda bu. Bahkan saya pernah ketemu anak SMA kelas 3 kan rasa takutnya berlebihan, datang ke klinik baru datang dia nangis gitu, udah nangis gitu. Nah itu karena tadi dia secara mental belum siap untuk ngadapin sunat seperti dia kan udah besar kan, tahu sunat itu kali ini bukan di ini. Nah itu biasanya malah anak itu agak berontak. Mungkin kalau udah besar mungkin bisa nahan. Tapi kalau masih anak-anak yang masih kelas 2, kelas 1 gitu, kadang-kadang yang diberikan pengertian pun belum terlalu ngeh, belum ngerti. Nah, berarti orang tua yang maksa ketika sunat biasanya kalau dia belum siap, ketika pelaksanaan tuh kadang belum sunat pun udah nangis duluan gitu. Nangis kadang-kadang sebenarnya kan beda nih nanti ibu, ayah, bunda. Mungkin kalau suatu saat ayah bunda menyunatkan anak, kalau anaknya belum siap ya ada penakut misalnya, kita bisa bedain ini anak pas disunat tuh nangisnya karena takut atau karena sakit. Biasanya kalau anak itu nangis itu karena rasa sakit, biasa ketika ada sesuatu alat yang kita mungkin kan kalau yang sistem jahit ya, kita jarum masuk bisa langsung intensitas nangisnya langsung kencang, wow gitu. Tapi kalau misalnya kita tetap datar, itu biasanya nangisnya itu bukan karena sakit, tapi karena rasa takutnya. Ya, jadi mungkin bunda dari sekarang bagusnya mempersiapkan lah ya, anak berikan motivasi deh. Ini mau liburan sekolah nih, bentar lagi, ada udah besar. Nanti kita sunat ya. Nanti bisa sunat tuh ini kalau enak, gak sakit sebenarnya kan dikasih bius dulu. Nanti setelah sunat dia dapat hadiah loh, ya. Kalau dapat hadiah ada buat uang, adik boleh minta apa aja deh. Nanti ayah ibu kasih pilihan ya. Atau ada boleh minta sendiri boleh. Nanti ayah kalau ayah punya kemampuan ada uangnya, ayah beliin, misalnya ya. Itu bisa buat anak. Ya, jadi sekarang mulai ini lah bu. Mungkin kalau kan sebentar lagi musim liburan nih, ya. Kalau ayah bunda masih punya putra yang belum dihitan, dari sekarang mulai kasih tahu manfaat sunat tuh buat kesehatan, dapat pahala sering juga orang muslim ya. Jadi tuh
Begitu tadi ayah bunda ya, sedikit tips dari saya agar anak itu mau di hitan. Kalau ada pertanyaan mengenai hitan ini, silakan ayah bunda bisa menghubungi di klinik Sunat 123. Kita siap memberikan informasi sesuai yang ayah atau bunda butuhkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.